Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Muiz. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 tools yang dapat digunakan untuk mengecek traffic sebuah website. Nah, apa saja kira-kira 5 tool untuk mengetahui traffic pada website ini? Simak video berikut ini. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mengetahui traffic pada sebuah website. Beberapa tools mungkin tersedia berbayar untuk digunakan, namun ada juga beberapa tools untuk mengetahui traffic pada website yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, kita akan bahas beberapa tools ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai pilihan untuk digunakan sebagai alat dalam mengetahui traffic suatu website. Di sini aku sudah membuatkan artikelnya untuk rekomendasi daftar tools yang bisa kita gunakan untuk mengetahui traffic suatu website. Yang pertama ini yang paling populer yaitu SimilarWeb. Ini banyak digunakan untuk mengetahui website baik website kita sendiri ataupun website milik orang lain. Nah, caranya cukup mudah. Pertama, kita bisa langsung buka situs SimilarWeb, kemudian kita bisa lakukan pencarian untuk situsnya. Di sini sebagai contohnya saya mengecek traffic pada website yang aku miliki sendiri, adamuiz.com. Nah, di sini dapat dilihat mengenai daftar analitiknya, yaitu ranking pada globalnya. Situs saya menempati ranking 1 jutaan, kemudian country rank sekitar 50 ribuan dan kategori rank 310-an. Kemudian di sini juga ditampilkan sebuah informasi mengenai total visit. Di sini ini merupakan total visit bulan terakhir kemarin. Kemudian ada juga informasi mengenai bounce rate yang sangat berguna jika kita ingin mengoptimalkan situs sehingga bagus dalam skor SEO-nya. Kemudian di sini ada juga page visit, informasinya average visit duration. Nah, ini dapat kita lihat juga untuk mengoptimalkan SEO ke depannya. Kemudian di sini ada juga mengenai rankingnya, mengenai mungkin situs-situs terkait ya. Jadi ini situs-situs terkait seperti situs yang sedang dicek analitiknya. Jadi kita bisa melakukan komparasi di sini. Kemudian di sini perbandingan mengenai jumlah pengunjung pada bulan lalu dan juga bulan saat ini ternyata mengalami penurunan. Kita dapat melihatnya menggunakan aplikasi SimilarWeb ini. Selanjutnya di sini juga kita bisa mengetahui mengenai negara yang paling banyak mengunjungi situs yang kita cek ini. Misalnya di sini situs saya yang paling banyak mengunjungi yaitu dari negara Indonesia, kemudian Turki merupakan negara kedua yang banyak mengunjunginya. Selanjutnya di sini audiensnya kita bisa melihat mengenai gender laki-laki dan perempuan. Di sini ternyata lebih banyak laki-laki yang mengakses situs yang aku miliki di sini. Selanjutnya di sini ada juga situs mana saja yang diakses selain situs adamuiz.com ini yang sedang aku cek. Ternyata di sini ada situs milik orang lain, kemudian ada juga situs populer lainnya. Kemudian di sini ada juga informasi mengenai situs serupa ya. Jadi di sini kita bisa melihatnya yang mungkin menjadi kompetitor. Selanjutnya pada bagian bawah ini, marketing channel ini kita bisa mengetahui bagaimana situs ini mendapatkan traffic. Misalnya ternyata sekitar 84% dari organic traffic yang maksudnya berasal dari search engine seperti Google ataupun Bing. Kemudian sosialnya hanya 1%, dan di sini directnya yang langsung mengakses website dengan mengetikkan nama domain, misalnya ada muiz.com. Nah, di sini ada 14% yang ngunjungin secara langsung. Kemudian di sini ada top keywordnya. Ternyata top keywordnya misalnya seperti ini, Windows 7 ISO. Ada yang melakukan pencarian di Google ataupun mesin pencarian lainnya seperti ini dan mendatangkan traffic pada situs ini. Nah, kita bisa menggunakan layanan dari SimilarWeb untuk mengetahui data-data penting ini sebagai untuk mengecek traffic suatu website. Di sini kita tidak hanya bisa mengecek traffic pada situs kita sendiri, namun kita juga bisa mengecek traffic pada situs milik orang lain. Tools untuk mengecek traffic suatu website selain SimilarWeb yaitu Abersages. Kita bisa menggunakan
tools dari Abersages ini untuk mengetahui traffic pada situs kita sendiri ataupun situs yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kita bisa buka saja situs neilpatel.com secara langsung. Kemudian di sini sebagai contohnya saya ingin mengecek situs saya sendiri ya, ada movies.com. Di sini dapat dilihat jumlah traffic bulanannya. Nah, di sini ada informasi juga mengenai keyword yang mendatangkan banyak traffic. Kemudian ada juga keyword yang ternyata menurun performanya. Selanjutnya di sini ada juga informasi mengenai backlink dan on-peak SEO score. Ada juga rank tracking di sini untuk mengetahui keyword-keyword apa saja yang mendatangkan banyak traffic. Di sini ada keyword yang naik dan juga ada keyword yang turun. Yang berarti jika yang naik dia muncul di halaman utama mesin pencarian, yang turun berarti peringkatnya semakin turun dari mesin pencarian seperti Google ataupun Bing dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga SEO opportunities. Di sini kita bisa melihat keyword-keyword apa saja yang mungkin bisa kita optimasi sehingga bisa mendatangkan banyak traffic di situs yang kita miliki. Kita bisa membuat artikel-artikel rekomendasi yang disarankan oleh tools dari Abersages ini. Selanjutnya di sini ada juga site audit menunya. Kita bisa melihat mengenai informasi situs yang telah dipindai oleh tools dari Abersages ini. Di sini diperlihatkan mengenai skor on page-nya, kemudian diperlihatkan backlinknya, organic keyword, dan di sini diperlihatkan load time-nya. Ternyata menurut situs Neil Patel, situs ini sudah cukup baik karena kecepatannya melebihi rata-rata ya. Kalau misalnya idealnya kurang dari 2,5 detik, di sini sudah memenuhi untuk situs yang saya miliki. Kemudian di sini ada interaktifnya. Di sini ternyata sangat interaktif menurut layanan Abersages ini. Kemudian visual stability di sini ternyata kurang memenuhi ya. Di sini how much your page layout shift or jump will it's loading, an ideal measurement 0,1% or lower. Nah, ternyata di sini kurang baik untuk desktop visual stability-nya dan kita bisa perbaiki. Kemudian ada juga menu keyword overview untuk mengetahui keyword-keyword apa saja yang mungkin bisa kita optimasi mengenai seberapa besar atau seberapa ketat persaingannya jika kita ingin menggunakan keyword tersebut. Ada juga traffic estimation di sini misalnya ya. Kita bisa mengetahui traffic situs milik orang lain. Misalnya, aku akan mengecek traffic dari situs SimilarWeb ini untuk negara Indonesia. Hasilnya saat kita cek traffic estimasinya, maka di sini Abersages akan menampilkannya setelah melakukan pemindaian. Di sini dapat dilihat bahwa situs ini mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir, selalu meningkat dan semakin meningkat ya jumlah pengunjungnya. Di sini juga terlihat mengenai organic trafficnya, domain authority-nya, kemudian backlinknya dan semakin baik saja. Di sini dapat dilihat mengenai halaman yang paling banyak dikunjungi. Misalnya ini halaman utamanya banyak dikunjungi sekitar 11 ribuan page view ini ya. Selanjutnya, cara lain untuk mengetahui traffic suatu website, kita bisa menggunakan layanan-layanan seperti Google Analytics. Nah, di sini Google Analytics sendiri dapat kita gunakan, namun kita hanya bisa mengecek traffic pada situs kita sendiri. Jadi di sini sebagai contohnya, ini merupakan data yang didapatkan dari Google Analytics, di mana ini memindai traffic pada situs saya adamuiz.com. Dapat dilihat untuk plugin SiteKit dari Google, dia menampilkan seperti ini. Kita bisa melihat trafficnya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui organiknya sekitar 88%, directnya sekitar 6%, traveler di sini juga diperlihatkan, sosial dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat juga melihat lokasinya, lokasi pengakses situs ini misalnya dari Indonesia yang paling banyak, kemudian diikuti juga United States, Afghanistan, India dan lain sebagainya. Kemudian untuk perangkatnya di sini kita bisa mengetahuinya, perangkat desktop mengunjunginya. Jadi situs ini dikunjungi oleh perangkat-perangkat misalnya seperti desktop dan juga mobile, hampir setengah-setengahnya sendiri ya. Jadi
kira-kira seimbang antara pengguna komputer dan juga pengguna HP mengunjungi situs ini sebanyak sekitar 50%, hampir seimbang kira-kira. Kita dapat mengetahuinya menggunakan Google Analytics. Nah, namun untuk hasil di Google Analytics jauh lebih kompleks daripada yang ditampilkan pada plugin Sitekit ini. Namun di sini saya memperlihatkan ini karena lebih mudah dipahami oleh pengguna awam. Nah, jika kamu ingin hasil yang lebih kompleks, kamu bisa mengakses Google Analytics dan mengecek traffic pada website yang kamu miliki. Layanan lain yang bisa kita gunakan untuk mengecek traffic suatu website yaitu Search Console. Sebagai contohnya di sini kita menggunakan Google Search Console yang pada zaman dahulu disebut Google Webmaster Tool ya. Ada juga layanan seperti Bing Webmaster Tool, Yandex Webmaster Tool. Kita bisa melihat traffic berdasarkan pencarian di mesin pencari. Misalnya untuk Google ini tentu pencariannya dari Google Search Engine. Jika kamu ingin mengecek traffic dari Bing, maka bisa menggunakan layanan Bing Webmaster Tool. Untuk mesin pencarian Yandex bisa menggunakan Yandex Webmaster Tool. Nah, di sini sebagai contohnya untuk Google Search Console, di sini kita bisa mengecek traffic pada situs kita sendiri. Dapat dilihat mengenai total klik, impresi. Jadi kita bisa melihat seberapa banyak situs kita tampil di mesin pencarian. Di sini sekitar 5 jutaan selama 3 bulan. Kemudian yang ngeklik hanya sekitar 130.000 dalam 3 bulan dari sekitar 5 juta impresi. Nah, berarti CTR-nya sekitar 2,6%. Kira-kira sangat sedikit ya untuk CTR-nya yang menandakan bahwa dari sekian banyak tampilan yang ngeklik situs ini hanya sekitar 2,6% saja dan posisinya rata-rata sekitar 9,3 pada mesin pencarian. Ya kira-kira masuk ke halaman utama tapi pada bagian bawah untuk rata-ratanya. Rank position 9,3. Selanjutnya di sini dapat diketahui juga sumber trafficnya dari negara Indonesia terbanyak diikuti dari negara India, Malaysia, Brazil, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dapat dilihat juga mengenai perangkat yang digunakan oleh pengunjung 70.000 klik dari desktop, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian 50 ribuan dari mobile seperti HP iPhone, Android, dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui data-data lainnya di Google Search Console yang mungkin bisa kamu coba sendiri untuk memahami tools ini secara lengkap. Rekomendasi layanan untuk mengecek traffic suatu website yang terakhir ini yaitu Ahref ya. Di sini kita bisa menggunakan tools dari Ahref untuk mengetahui traffic pada website yang kita pindai. Misalnya di sini websiteku adamuiz.com dapat dilihat mengenai informasi trafficnya, organik trafficnya. Di sini bisa dilihat mengenai negara yang mengakses website ini, misalnya Indonesia, United States, Malaysia, India, dan lain sebagainya. Di sini dapat juga dilihat mengenai backlinknya, referring domain, domain rating. Kita bisa mengetahuinya untuk melihat seberapa bagus kualitas dari domain atau website yang kita pindai ini. Nah, mungkin hasil analitik traffic pada setiap layanan atau tools dari Ahref, Google Search Console, Google Analytics, kemudian Abersages, dan juga SimilarWeb, mungkin ini menampilkan hasil-hasil yang berbeda ya, karena mereka memiliki cara-cara tersendiri atau mungkin sama namun ada yang sedikit berbeda dalam bagaimana dia mendapatkan dan menampilkan data traffic dari situs yang kita pindai ini, sehingga kamu bisa menentukan sendiri layanan mana yang sekiranya mungkin kamu anggap akurat dan sesuai dengan kebutuhan kamu untuk mengecek traffic pada suatu website. Nah, kira-kira seperti itu saja untuk 5 daftar rekomendasi tools yang bisa kita gunakan untuk mengetahui traffic pada website. Nah, itulah beberapa tools rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk mengetahui traffic suatu website. Kita bisa memanfaatkan tools tersebut untuk mengetahui traffic
pada suatu website yang nantinya mungkin kita bisa menggunakan datanya untuk mengatur strategi ke depannya dalam mengoptimalkan sebuah website atau menemukan kata kunci yang tepat sehingga bisa mendatangkan banyak traffic pada situs kita. Nah, jadi bagaimana menurutmu? Apakah ada salah satu tools yang sudah disebutkan merupakan alat favorit kamu untuk mengetahui traffic sebuah website? Jika kamu memiliki rekomendasi tools yang belum disampaikan pada video ini, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe bila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.